Ya, ya di record bawa kamera SLR enggak gitu, Andri enggak. Min aplikasi JSN dibuka di laptop enggak? Bisa dibuka di laptop enggak? Bisa, bisa. Kalau link webnya app.cerebro app.jadiasn.id. Maaf, saya sering sering banget keceplosan Cerebrum karena memang ya saya megangnya Cerebrum ya. Oke, langsung saja kita mulai live class-nya bersama Kak Putri, yang dimana Kak Putri ini sering banget mengerjakan apa tuh mengajarkan teman-teman TIU full ya, full full TIU. Ya, langsung saja kita bersama Kak Putri persilahkan. Kak bisa TikTok live bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apakah suaraku masuk? Ayo, ya, suaraku masuk ya, aman ya. Oke, ya. Oke, jadi kalau untuk hari ini kita akan ngerjain soal-soal yang masuk ke dalam tipe soal ya numerik lah ya, atau perhitungan. Tenang, kalau untuk numerik ini perhitungannya sederhana, jadi nggak usah terlalu ribet dan dilarang untuk menggunakan kalkulator di sesi ini. Untuk materinya kita nggak pakai materi yang terikat, karena kalau numerik itu memang amat sangat luas, yang penting kita teliti dalam menghitung, entah itu perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, pengakaran, ataupun pengkuadratan. Oke, udah siap semuanya? Silakan disiapin kertas dan pulpen ya. Ayo, boleh kertas sama pensil, kertas pulpen, dan lain-lain. Iya, ya. Jadi kalau numerik ini dia insya Allah tidak terlalu susah, yang penting teliti buat ngitung, dan kalau bisa cepet ya. Dan kalau mau ngitung cepet itu memang harus latihan teman-teman. Yuk sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, udah aman teman-teman? Udah siap semua? Ayo. Wah, ada nyiapinnya buku. Nah, ini kalau menurutku lebih bagus lagi ya. Karena kalau buku kan nanti bisa dikumpulin, jadi pas mau beberapa hari menjelang tes, nah itu bisa direview lagi, silahkan dibuka bukunya. Atau kalau mau pakai kertas di staples gitu, atau mau di-clip juga boleh. Yuk langsung ke soal yang nomor 1, ingat penjawaban hanya boleh dilakukan melalui polling, dilarang menjawab di kolom komentar, karena belum tentu jawabannya Anda spill itu benar ya. Yuk langsung kita masuk ke nomor 1. Yes. Insya Allah kita hari ini 8 soal. Oke, waktu untuk pollingnya kita pakai 40 detik ya. Oke, ya 40 detik. Nah, ya. Kira-kira untuk soal nomor 1 ini, dia cenderung mudah, sedang, atau susah? Kita insya Allah akan ngerjain 8 soal. Wah, dari Danang easy, dari Gina juga mudah. Oke, kita akan menghitung 0,12, nah dikali 6 dibagi 8. Ingat teman-teman, kalau untuk perhitungan, untuk pecahan, apa yang bisa kita sederhanakan, silakan disederhanain dulu. Ini 3, ini 4. Nah ini kita punya 0,12 kali 3/4. Ini kita punya 0,36 dibagi 4, hasilnya 0,09. Kalau misal mau langsung dicoret 0,12 dibagi 8 baru dikali 6 boleh. Nah, jadi kalau untuk numerik ini tidak ada rumus atau cara yang saklek ya. Misal harus ngerjainnya dikali dulu atau dibagi dulu atau disederhanain dulu, itu bebas. Terserah kalian yang paling mudah yang mana, yang paling cepat yang mana. Oke, untuk soal nomor 1 apakah ada pertanyaan?
Aman ya? Oh ya, untuk tambahan misal ada yang nanya, Kak, misal dibagi dulu sama dikali dulu, apakah jawabannya akan beda? Dia sama ya, karena kalau di penjumlahan, perkalian, ataupun pembagian, nah dia kedudukannya sama-sama kuat. Jadi boleh dikali dulu atau dibagi dulu. Nah, dia kedudukannya sama kuat, kecuali kalau dibandingin sama plus ataupun kurang. Nah, itu beda. Kak, kok aku 20,86? Nah, itu kurang hati-hati ngitungnya ya, karena dia nggak mungkin lebih dari 1. Kalau ada kurung gimana? Nah, pengecualian. Jadi kalau misal ada A dikali B plus C. Nah, kalau gini, B plus C ini yang didahulukan. Karena kalau di dalam kurung berarti artinya kita harus menghitung dia dulu. Yes, oke. Ya, ada yang nanya, Kak, cara nentuin komanya gimana? Nah, ini kan 0,36 dibagi 4. Nah, misal kita bagi 36 kalau dibagi 4 itu berapa? 9. Tapi kan di sini ada 2 angka di belakang 0 di sini ya. Ini ada 2 angka di belakang 0, maka harusnya ada 2 angka juga di belakang 0 untuk hasil pembagiannya gitu. Jadi kalau pembagian atau perkalian di desimal, nah silakan dikali dulu angkanya seperti biasa, komanya boleh disusulkan. Nah, untuk jumlah komanya nanti sesuai dengan yang di awal. Nah, misal kalau kita mau ngitung 0,1 kali 0,3, hasilnya berapa? 0,1 kali 0,3? Yes, ya. Jadi kan 1 kali 3 itu 3. Nah, di sini ada 1 angka di belakang 0, ini ada 1 angka. Berarti totalnya ada 2 angka di belakang 0. Yes. Ya, jadi kalau yang tadinya ada 1 angka di belakang 0, dikali 1 angka di belakang 0, maka totalnya ada 2 angka di belakang 0. Gitu. Jadi ditambah ya untuk jumlah komanya. Yes. Bisa kita next ke soal nomor 2. Oke, kita next ke soal berikutnya, silakan. Nanti kalau udah siap, boleh minta pollingnya. Ingat hati-hati dalam plus minus ya. Oke, waktu pollingnya 40 detik. Oh, yuk. 4 detik lagi ya. Yuk. Nah, nomor 2, ini ingat ya, ini jadinya sama dengan 2. Terus ini kita kurang dengan 3, ditambah 4, tambah 5. Nah, berarti ini kita punya berapa nih? Ini ya, benar ya? Benar? Ini min 6, terus, min 5, tambah 9. Jawabannya adalah 4. Apakah sudah sesuai? Oke, ya. Nah, pertanyaannya kalau ada A ditambah min B, dia jadi apa? Yes, nah, dia jadi A min B. Kalau ada A min B, dia jadi apa? Yes. Nah, dia jadi A plus B. Kalau ada A plus dengan B dikurung, dia akan jadi apa? Yes. Nah, dia akan tetap A plus B. Kalau misal A min B, dia akan jadi apa? Yes, dia akan jadi min B. Nah, pertanyaannya kalau ada positif dikali dengan negatif, dia hasilnya apa? Oke, positif negatif, jawabannya negatif. Kalau negatif dikali positif, dia hasilnya apa? Yes, nah hasilnya negatif. Kalau positif kali positif, akan ketemu hasilnya adalah, nah betul, positif. Kalau negatif kali negatif, hasilnya adalah, ayo, negatif kali negatif adalah positif. Oke, jadi clue-nya kalau untuk perkalian. Nah, perkalian ya,
Kalau tandanya itu berbeda, maka dia jawabannya adalah negatif. Nah, tapi kalau tandanya sama, maka dia jawabannya adalah positif. Mau ikut plus kali plus, nah dia akan plus. Kalau min kali min, dia juga akan plus. Intinya si variabel pertama ya, A sama B-nya, nah selama dia sama, entah itu min-min sama plus-plus, dia akan ketemu jawabannya positif ya. Oke. Kak, kalau di sifat distributif, komutatif, dan lain-lain gimana? Nah, itu di mana? Perkalian atau penjumlahan? Nanti tergantung. Oke, kalau misal ya, contohnya A, nah, kalau misal kita punya A dikali B plus C. Nah, ini berlaku seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau A dikali B plus C ini berlaku AB ditambah AC. Gitu. Kalau misal kita punya apa nih? Nah, kalau misal A ditambah B, nah ini ditambah C. Ini sama aja kita boleh hitung A ditambah B tambah C. Nah ini dibolak-balik, nggak bolak-balik. Ini dihitung depan dulu atau belakang dulu boleh. Jadi kalau yang ini pemecahannya gini ya. Kalau misal kita punya A kali B plus C plus D, nah ini sama penjabarannya. AB ditambah AC ditambah AD. Oke, nomor 2 apakah sudah clear? Bisa kita next ke nomor 3. Oke, kita next ke nomor berikutnya, silakan. Boleh pakai cara manual, boleh pakai cara cepat, apapun yang penting ketemu dan jawabannya benar. Jawab hanya di polling, jangan di kolom komentar. Sempol. Oke, udah siap polling ya. Nah, silakan untuk pollingnya kita pakai 40 detik aja. Kalau udah selesai bisa kita keep, bisa kita close, sorry. Oke, dari Azizi udah done. Nah, kita tunggu sekitar 10 detik lagi ya. Ayo, ada yang bingung cara ngitungnya? Yuk kita close. Nah, di sini kita pakai 2 cara. Boleh pakai cara manual, nah atau ini boleh pakai cara yang sistematis ya. Oke. Oh ya, ini dilarang pakai kalkulator ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama 501 kali 499 ketemu berapa? Oke, ini cara manual ya. Yuk. Ini kita pakai, nah ini 9, 0, ini 45, ini, oke sorry, ini 9, 0, ini 45, ini 4, ini 0, ini 5 kali 4 berapa? 20 gini? Apakah benar seperti ini penulisannya? Ayo, apakah caranya udah benar kayak gini? Benar kayak gini nggak untuk perhitungannya? Ayo. Yang salah mana? Yang ini udah benar? Yang ini udah benar ya? Oke, ya. Betul, kita kurang maju 1. Nah, ini harusnya 4, ini 0, ini 20. Gini ya. Jadi kita akan dapat, nah ini 9, 9, ini 9, ini 9, ini 4, ini 2. Nah, maka kalau kita, loh kok banyak banget sih? Oh iya benar, 249.999. Saya belakangnya aja Kak ngitungnya boleh, tapi kan nanti belum tentu pas depannya itu cuma 999 semua. Nah, berarti kalau secara manual, nah ini kita hitung 249, 999 dikurangi 250.000. Ketemunya berapa? Yes, nah jawabannya adalah -1, pilihan yang D. Oke, kita akan cara yang kedua. Nah, di sini kan kita punya 501 dikali 499 ini bisa kita rubah jadi 500 plus 1. Nah, dikali dengan 500 min 1. Ingat, 500 kali 500
250.000 ini, terus min 500 plus 500 min 1. Nah, ini kita coret ya, karena dia habis, terus maka sisanya adalah 250.000 min 1. Kita dapat jawabannya 249.999. Dia menghasilkan jawaban yang sama dengan cara yang berbeda ya. Kalau misal kalian udah tahu rumusnya ya, nah aku kasih rumus di sini. Kalau ada A kuadrat, terus ini A kuadrat, wait, nah min B kuadrat. Nah dia berasal dari A plus B dikali A min B. Nah dia caranya adalah seperti ini. Ya, boleh menggunakan cara aljabar. Nah, rumusnya adalah yang di atas ini. Jadi, silakan boleh menggunakan cara yang tersistematis seperti ini atau boleh menggunakan manual. Kalau misal kalian suka atau ngitung dan teliti dalam menghitung, boleh pakai yang satu ini. Tapi kalau kalian suka cara yang cepat tapi harus tahu ya untuk perubahannya dia kemana, nah itu baru boleh pakai yang sistematis. Jadi jangan sampai kalian mau pakai yang ini tapi salah cara, nanti malah jadi salah. Itu amat sangat disayangkan. Oke, nomor 3 apakah ada yang ditanyain? Apa kita bisa next ke soal yang nomor berikutnya? Oke, kita next ke soal nomor 4. Silakan dikerjakan. Kalau sudah siap polling, boleh request polling atau raise hand. Sepi. Wah, udah siap polling ya. Berarti cukup mudah ya untuk soal nomor 4. Oke, pollingnya 40 detik ya. Mantap. Oke, yuk kita bahas. Udah 40 detik lagi. 40 detik. Kak, ada yang nanya, Kak 25% itu sama dengan seperempat? Yes. Nah, nomor 4 itu 25% dari 17.000. Nah, berarti dia sebenarnya 25% itu 25 per 100 ya. Nah, kita kali dengan 17.000. Ingat kalau ada yang bisa kita coret, nggak usah terlalu rajin. Nah, ini bisa kita coret. Jadi sebenarnya kita hanya menghitung 25 kali 170. Sorry, 25 kali 170. Nah, boleh dihitungnya hanya 25 kali 17. Ini kita punya 5, 3, 14, 7, 5, 2. Kita punya 5, 2, 1, 4. 425. Nah, 425 tadi kita ketinggalan 01. Jadi nanti hasilnya adalah 4250. Nah, misal ada yang nanya, Kak, apakah untuk caranya hanya seperti ini? Enggak ya. Nah, tadi kan 25% itu kan sama aja seperempat. Kalau misal kalian mau ngitungnya 17 dibagi 4 itu juga boleh. Nah, caranya gimana ngebagi 17 seperempat? Oke, kita pakai cara seperti ini. Ini 17 dibagi 4. Nah, 17 dibagi 4 itu kan bisa 4 ya. 4 kali 4, 16. Nah, sisanya 1. 1 dibagi 4 nggak bisa. Kita tambahin 0, jadi ini koma, 10 dibagi 4 itu 2. Apakah sampai sini kita udah ketemu jawabannya? Sudah, karena satu-satunya 42. Nah, itu adalah jawaban yang C. Entah itu mau 0-nya kita tambah 3, mau tambah 4. Yang penting kita punya jawaban satu finalnya adalah yang ada digitnya 42 gitu. Oke, nomor 4, apakah dia masih bingung atau kita udah clear nomor ini? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5, silakan dikerjakan. Ingat hati-hati menghitung, jangan sampai soal yang mudah kalian salah gara-gara nggak teliti.
Oke, untuk polling-nya kita pakai 40 detik ya. Oh, ya Dewi nggak apa-apa, nanti dihitung aja. Ayo, ya. Nah, udah selesai. Jadi Aura itu dia membeli 3 buah permen. Nah, ingat ya teman-teman ya, dia beli 3 buah permen dan harga masing-masingnya adalah 1.750 jika membayar menggunakan uang 10.000. Nah, yang ditanya kembaliannya berapa? Oke, berarti untuk kembaliannya sama dengan 10.000 kita kurang dengan 3 kali 1.750. Nah, boleh dibantu 1.750 ketemu berapa? Kalau misal ini boleh perkalian, boleh penjumlahan. Silakan, ada yang udah ketemu? Ayo. Nah, ini 0, ini 15, 7 kali 3, 21, tambah 1, 22. 1 kali 3, 3 tambah K. Ketemunya adalah 10.000 dikurang 5.250. Maka jawabannya adalah 4.750. Jawabannya pilihan yang E. Ayo. Apakah ada yang salah? Entah itu karena salah hitung atau bingung sama soalnya? Ayo, ada yang salah nggak? Ya, dari launch meeting aman, ya dari Silvi salah hitung nanti hati-hati lagi ya, ayo. Oke, tadi bingung kenapa ya, ternyata perkalian aman, lanjut, ya salah hitung, hati-hati ya. Kadang untuk numerik itu dia amat sangat gampang, tapi kalau kita misal nggak teliti, wah itu udah males banget, misal kita nggak teliti di satu angka, nah menyebabkan nggak ada pilihannya di pilihan ganda, wah itu jadi kayak ya udah kayaknya nggak bisa, udahlah skip aja ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Silakan dikerjakan. Oke, waktunya 40 detik bisa kita bahas. Yuk. Harga sebuah baju adalah 50.000. Ayo. Namun mendapat diskon 15%. Nah, si Budi ingin membeli baju tersebut sebanyak 5. Yang ditanya adalah jumlah potongan harganya. Oke, jumlah potongan harga atau JPH. Nah, karena si Budi beli 5, nah berarti 5 dikali 15/100 dikali, ayo. Ada yang bilang salah klik, hati-hati ya. Nah, karena kalau salah klik itu parah banget sih, itu bisa jadi salah fatal. Kita tinggal ngitung 5 kali 15 kali 500. 5 kali 5 sama dengan 25 ya. Oke, udah 5 kali 15 dulu. 75 kali 500 sama dengan 37.500 rupiah. Nggak teliti lihat pertanyaannya, ayo. Yang dijawab apa? Jawabannya adalah pilihan yang D. Ada yang salah jawab? Oke, aman ya? Oke, kayaknya kebanyakan benar ya untuk soal nomor ini, karena dia kan tinggal nyari persentasenya aja. Nah, misal ada yang nanya, Kak boleh nggak kalau misal nyari satuan dulu? Nah, boleh. Misal cari jumlah potongan satuan. Nah, kalau misal mau pakai satuan, berarti tinggal hitung 15/100 kali 50.000. Nah, ini sama aja. Ketemu 7.500, nanti JPH-nya adalah 5 kali 7500 sama ketemunya 37.500. Wah, tadi buru-buru pencet pol padahal kepala 3. Aduh, bisa langsung ya. Nah, jadi di sini ada 2 cara teman-teman ya, boleh langsung ketemu
jumlah potongan harga atau nyari jumlah potongan satuannya, baru nanti JPH-nya kalian caranya JPS dikali 5. Karena kan membelinya 5 potong ya. Oke, jadi ini jangan sampai ada yang hitungnya, wah 15 berarti kali 5. Wah ngitungnya adalah, kalau misal kita hitung 75% dari 50.000, jawabannya sama nggak? Apakah aman kalau misal ngitungnya kayak gitu? Ayo, ada yang bilang beda? Yakin? Aman atau enggak? 5 kali 15% berapa? Ayo, 5 kali 15% kan 75%. Nah, 75 per 100 kali 50.000. Ini kita coret-coret, sama dong, ketemunya 75 kali 500. Ya, jawabannya sama-sama 37.500. Iya. Ayo, tadi ada yang bilang beda. Aman ya teman-teman, ternyata ya. Dia sama-sama ketemunya 75%. Yaitu 50.000, 37.500 gitu. Iya, nggak habis pikir bikin Herman ya, guys. Oke, apakah bisa kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7? Oke, kita next ke soal yang selanjutnya nomor 7, silakan dikerjakan. Ini gampang, yang penting harus teliti. Oke, udah siap polling, silakan diisi polling, dilarang mengisi di kolom komentar. Hikmah ya. Oke, yuk. 3, 2, 1 kita bahas ya. Ibu membeli 18 kg beras dan 3 kg gula dengan total harganya 267.000. Jika harga 1 kg gula 14.000, yang ditanya harga tiap 1 kg beras. Oke, berarti 18B ditambah 3G. Nah, itu sama dengan kita ketemu 267.000. Nah, di sini kita ketahui 1 kg gula adalah 14.000. Maka 18B ditambah 3 kali 14.000 sama dengan 267. Oke, bisa dibantu dihitung 3 kali 14.000 ketemu berapa? Ya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutin bareng-bareng. 42.000 yang belum selesai nanti bisa ikut disimak ya. Berarti 18B-nya sama dengan 267.000 dikurang 42.000. Berarti 18B sama dengan 222.000 rupiah. Aku tadi pakai cara gitu, oke udah good ya. Berarti tinggal belum selesai aja. Nah, berarti yang berikutnya tinggal kita bagi 225 dibagi 18. Karena ini ada angka 000, ini kita bisa singkirkan dulu. Jadi kita hitungnya tinggal 225, nah kita bagi 18. Oke, 22 bagi 18, 1 kali 18, 18. 22 kurang 18 itu 4. Nah ini 5. 45 dibagi 18 itu 2. 2 kali 18 itu berapa? 36. Nah sisanya 9. Ini kita kasih 0, di sini kita kasih koma. 90 dibagi 18 adalah 5, 12,5. Berarti di sini 125 adalah 12.500. Wah, terkecoh 18.000, kukira beras no ya. Nah, 18 kilo. Ya aljabar. Jadi kalau misal kita mau nanya, Kak itu aljabar bukan. Jadi sebenarnya kalau untuk soal perhitungan mungkin hampir semuanya bisa kita hitung dengan kita masukkan ke aljabar, boleh-boleh aja ya. Karena kalau aljabar kan intinya di dalamnya perhitungan, entah itu perkalian, pembagian dan lain-lain. Tapi biasanya kalau aljabar terkadang dia pakai variabel-variabel gitu. Ya, ini bisa kita masukin ke
persamaan dua variabel. Persamaan linear dua variabel. Oh, kukira 18-nya kali 14. Enggak. Karena 18 kg itu dia punya beras. Nah, 14.000 itu harganya si gula. Jadi dikalinya dia sama angka 3. Kak, tips nggak salah pencet, berdoa dulu teman-teman ya. Dan tetap tenang karena waktu kalian masih ada. Itu. Oke, nomor 7, kebalik ngali. Ya, kalau dikali malah nggak ketemu dong. Hati-hati ya, 14.000 itu punyanya gula loh ya. Nah, yang dicari itu harganya si beras. Jadi gula itu 14.000 kali 3. Oke, bisa kita next ke soal nomor 8. Apakah aman? Kita lanjut atau ada yang mau ditanyain nomor ini? Yuk, kita lanjut ke soal nomor 8. Silakan kalau udah selesai boleh minta polling atau raise hand. 3. Iya, jadi kalau mau ngitungnya cepet itu harus latihan ya. Jadi kita hafal misal 12 kali 5, 60, 12 kali 6 itu akan ketemu 72, 12 misal kali berapa akan ketemu berapa gitu. Ingat untuk soal numerik nomor 8 ini dia amat sangat mudah tapi harus teliti. Teliti dalam menghitung dan membaca soal. Oke, easy busy ya. Yuk, 5 detik lagi kita close. Yuk. Nah, Zidan memiliki uang sebanyak 24.000. Nah, berarti awalnya 24.000. Ketika ayah pulang, ia diberi tambahan uang. Nah, ya berarti kita plus 13.000. Zidan memberikan uang kepada dua adiknya masing-masing 3.000. Hari ini soalnya kayak soal SD SMP. Iya benar, yang penting teliti aja. Benar, kalau numerik itu insya Allah nggak terlalu susah kalau kita bisa ngitungnya. Ya. Oke, kita kurang dengan 2 kali 3.000. Nah, saat ibu pulang dari kerja, ibu memberikan uang ke Zidan 16.000. Malam harinya, Zidan membeli 3 porsi. Nah, kita kurang dengan 3 kali 12.500. Tenang teman-teman, soal untuk besok insya Allah akan lebih menantang dari hari ini. Yes, yuk. Oke, boleh dibantu hitung ya, 24.000 tambah 13.000 berapa? Oke, nah kita dapat 37.000, 2 kali 6, 2 kali 3, 6.000. Nah, boleh dibantu 3 kali 12.500 berapa teman-teman? Oke, 37.500 ya. Nah, sebenarnya kalau untuk perhitungan seperti ini, kalian boleh ngitung manual atau boleh dicoret. Nah, cara nyoretnya gimana? Ini kita punya 37. Ini kita min 37.500. Berarti di sini negatif 500. Nah, ini negatif 600, 6.000 tambah 16.000 plus 10.000. Jadi hasilnya 9.500 jawaban yang A. Oke. Oke, yuk. Untuk nomor ini apakah ada yang mau ditanyain atau kita bisa clear yang nomor terakhir? Wah, yuk. Aman ya? Nah, boleh di-spill ya teman-teman ya. Untuk 1 sampai 8 kira-kira kalian benar berapa? Ayo. Ya, silakan boleh di komen. Nah, kalian benar berapa soal? Oh, dari Gina semua, Danang 7, Maulina aman, Dani clear. Wah, banyak yang benar semua ya. Semoga untuk materi yang berikutnya kalian juga bisa benar semua. Yang salah satu aman, semoga karena salah klik aja. Oke, wah mantap. Yang penting udah lebih dari 50% itu insya Allah sudah bagus. Berarti kalian sudah bisa untuk menghitung perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Oke, untuk next meet-nya, insya Allah kita akan membahas mengenai figural. Habis itu untuk next meet yang berikutnya lagi, oh ya, apa ya?
Insya Allah kita akan membahas operasi bilangan syahan. Yang berikutnya lagi adalah analitik. Kak, nextnya permutasi dan kombinasi dong. Boleh, tapi karena ini sudah full dan materinya sudah aku setorkan. Jadi insya Allah untuk permutasi dan kombinasi minggu depan ya. Tapi nanti kalau bisa ketika aku polling materi di hari Jumat, berarti kalian harus banget ikut. Karena nanti insya Allah di hari Jumat aku akan mengadakan polling materi. Silakan kalian sampein materi apa yang pengen kalian bahas di minggu berikutnya. Ya nanti insya Allah di hari Rabu, Kamis, Jumat kita akan membahas figural, operasi bilangan pecahan, dan juga analitik ya. Wow. Deret kayaknya kita udah 2 kali. Jumat nggak libur? Sepertinya tidak ya. Kita udah libur kemarin hari Senin ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian diterima di CPNS tahun ini sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih Kak Putri juga untuk sore hari ini. Dan jangan lupa teman-teman isi formnya dulu sebelum keluar. Isi formnya dulu, saya spam. Oke, saya isi formnya dulu untuk apa? Untuk penilaian tutor yang sekarang mengajar ataupun tutor untuk saran untuk di live class ke depannya. Lazada dulu dong, Ninja. Pengiriman cepat gratis ongkir. Pengiriman cepat gratis ongkir. Cepat dan gratis. Cepat dan gratis lah. Lazada. Nah, cukup ya. Nah, Shopee Min enggak? Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Nah, ya jangan lupa isi ratingnya teman-teman. Dan saya mau ngasih tahu lebih dini, lebih awal karena nanti di tanggal hari Jumat itu merah. Jadi mungkin ada libur ya nanti di merah. Begitu. Tapi memang nanti kita masih update dulu menunggu dari tim yang lain gitu ya. Karena kalau dari tim kurikulumnya sendiri yang saya pegang sendiri ya harusnya libur. Gitu. Semoga aku lolos CPNS tahun ini. Amin. Semuanya lolos lah ya. Oke, langsung terima kasih teman-teman untuk live class hari ini. Jangan lupa teman-teman dikasih rating yang terbaik karena itu penting banget nilainya. Gitu. Dan silakan teman-teman cari takjil ataupun cari bukaan di daerahnya masing-masing. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang sudah berbuka. Dan sampai jumpa di esok hari. Dan saya Minja dan Kak Putri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.